Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Sarungku. Kami berasal dari IDM Boarding School Jonggol. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai aplikasi yang telah kami buat yang berjudul One Mentor. Sebelumnya perlu diketahui bahwa seluruh proyek yang kami kerjakan ini merupakan murni karya orisinil yang kami buat dengan tujuan untuk mengikuti lomba Idea Native Fest tanpa ada unsur copyright dan duplikasi dari pihak manapun. Berikut adalah anggota tim kami, yang dimana ada saya, Fadlan Zolikuna Sumarta, sebagai seorang UX designer. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Namun sayangnya, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, 9,1 juta orang di Indonesia tercatat mengalami pengangguran, atau 7% dari total masyarakat Indonesia. Yang dimana jumlah ini tentunya tidak sedikit. Tapi mengapa banyak pengangguran di Indonesia? Dari sekian banyak alasan mengapa banyak terjadi pengangguran di Indonesia, salah satunya adalah banyaknya pelajar, khususnya para mahasiswa, yang salah memilih jurusan, dikarenakan mereka hanya mengikuti teman dan kurang melakukan riset terhadap jurusan yang akan mereka pilih. Sehingga mereka tidak maksimal dalam menjalani kuliahnya dan berhenti di tengah jalan atau bahkan menjadi seorang pengangguran. Lalu bagaimana solusinya? Dari sekian banyak solusi yang telah kami temukan, kami menemukan satu solusi yang menurut kami cukup afdol, yaitu adalah dengan konsultasi ke orang yang berpengalaman atau biasa disebut sebagai mentoring untuk menemukan minat dan mengembangkannya. Lalu kenapa mentoring? Dilansir dari liputan6.com, mentoring merupakan cara yang sangat ampuh untuk meningkatkan karir seseorang. Maka dari situlah awal mula gagasan kami untuk membuat aplikasi One Mentor dan memilih mentoring sebagai solusi utama. Dari seluruh permasalahan dan fenomena yang tadi, kita membuat sebuah research dengan menggunakan metode design thinking double diamond yang memiliki 4 stage dalam desain. Ada stage discover, stage kedua define, stage ketiga develop, dan stage keempat deliver. Di stage pertama, kita membuat homemade dan solution idea. Jadi di homemade ini kita merangkum seluruh permasalahan si user dan juga membuat solusi dari setiap permasalahan tersebut. Setelah itu kita membuat user persona. Kita membuat user persona supaya kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam tentang kebiasaan si user, apa yang user butuhkan dan apa saja permasalahan si user. Setelah itu kita masuk ke stage define. Di stage ini kita membuat user pain point. Di sini kita mencari apa saja kesusahan atau pain point user dalam menyelesaikan masalah mereka. Setelah itu kita mencari competitive analysis. Kita mencari kompetitor yang sudah di luar sana yang sudah mencoba menyelesaikan masalah yang sedang kita selesaikan juga. Sebagai contoh ada Binar Academy, ada Pelis, dan juga Deal. Masuk ke stage ketiga yaitu develop. Di stage ini kita mengubah seluruh ide-ide dan juga research menjadi sebuah ide dengan menggunakan wireframe atau gambaran kasar bagaimana kita membuat aplikasi kita. Setelah itu untuk mempermudah mendesain, kita membuat sebuah user flow agar user kita tidak kebingungan dalam menavigasi di dalam aplikasi kita. Setelah itu kita membuat sitemap. Kita membuat sitemap supaya informasi di aplikasi kita lebih terstruktur dan user bisa mendapatkan seluruh informasi yang dia benar-benar butuhkan. Setelah kita membuat semua tadi, kita masuk ke stage terakhir yaitu stage deliver. Di sini kita membuat prototype dari aplikasi kita yang nantinya akan dibagikan ke target user kita untuk menjalankan usability testing. Dari hasil usability testing itu, aplikasi kita mendapatkan respon yang bagus dari para user. Para user tidak kebingungan dalam menavigasi di aplikasi kita dan juga mendapatkan seluruh informasi yang mereka inginkan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan demo prototype dari aplikasi kami. Di halaman home screen ini ada Popular Mentor dan juga Group Discussion. Di Popular Mentor banyak pilihan-pilihan untuk sang user memilih mentor yang ingin dia pilih. Kemudian di bawah Popular Mentor ada namanya Group Discussion yang kurang lebih sama seperti webinar yang akan membahas materi bersama-sama dengan sang mentornya.
Kemudian ketika sang user ingin memilih salah satu mentor di Popular Mentor, sang user hanya tinggal mengeklik salah satu mentornya dan juga akan berpindah halaman ke halaman screen yang dimana terdapat banyak informasi-informasi tentang sang mentor yang telah dipilih. Kemudian cara memesan tiket bisa dengan mengeklik cek availability untuk memilih atau membooking tanggal dan juga waktu untuk bisa melakukan one-on-one mentoring dengan mentornya. Setelah memilih tanggal dan juga waktu, sang user bisa membookingnya dan akan berpindah halaman ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini user bisa memilih metode pembayaran dan setelah itu langsung saja melakukan pembayaran dan juga akan mendapatkan tiket yang untuk one-on-one mentoring bersama Jack Tensi atau dengan sang mentornya. Kemudian setelah itu halaman akan berpindah dan user bisa mengeklik join call untuk melakukan one-on-one mentoring atau melakukan video call bersama mentornya. Dan di halaman ini sang user bisa merecord untuk melakukan rekam layar untuk merekam semua materi dan pembelajaran yang telah diberikan oleh sang mentornya tersebut.